Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Subnu Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Situasi di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia hingga malam ini masih mencekam. Aksi massa mengepung markas kepolisian tidak hanya terjadi di Jakarta, tapi juga menjalar ke beberapa kota lain, termasuk seperti di Bandung dan Solo. Di Surabaya, pengunjuk rasa menyatroni Gerahadi, rumah dinas dari Gubernur Jawa Timur, kemudian di Makassar, Gorontalo, dan sebagainya, itu massa menyatroni kantor DPRD. Di Jakarta, massa sempat mengepung markas Brimob di Kuitang, Mapolda Metro Jaya, dan juga mereka melakukan unjuk rasa di markas besar kepolisian RI. Situasi bakal memanas itu sebenarnya sudah mulai terasa ketika berlangsung pemakaman Afan Kurniawan, driver ojol muda yang tewas karena dilindas oleh kendaraan taktis Barakuda milik Brimob Polda Metro Jaya. Peristiwanya terjadi pada Kamis malam, kemudian karena Afan Kurniawan ini meninggal dunia ini yang membuat kemudian ribuan driver itu marah dan sejak kemarin malam mereka langsung mengepung markas Brimob di kawasan Kuitang. Ribuan driver ojol melakukan konvoi sejak dari rumah Afan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, dan kemudian di sepanjang jalan menuju pemakaman di Karet Bifak ini banyak sekali warga yang menyambutnya dan memberikan dukungan. Kapolda Metro Jaya, Irjen Polisi Asep Edi Suherli ikut hadir, bahkan juga dia ikut menabur bunga di makam Afan. Sebelumnya Kapolda itu juga sudah menyampaikan permohonan maaf. Afan ini kan tewas karena ulah anak buahnya di Korbrimop di Polda Metro Jaya, dan dia bersama dengan Kepala Divisi Propam Mabes Polri, Irjen Pol Abdul Karim itu menyatakan mereka akan mengusut tuntas kasus ini dan memastikan mereka yang bersalah itu akan dihukum. Namun ternyata ini tidak cukup memuaskan bagi kalangan para driver ojol ini karena cukup mengejutkan itu seusai pemakaman Kapolda Metro Jaya itu dikejar-kejar oleh sejumlah pengemudi ojol dan diteriaki sebagai pembunuh. Situasi ini cukup mengejutkan karena bagaimanapun juga Kapolda adalah seorang petinggi Polri dengan pangkat bintang 2 dan sudah menyatakan dengan tulus permintaan maaf dan hadir dalam pemakaman, tapi ternyata ini tidak cukup bagi para driver ojol ini. Dan kemarahan para driver ojol ini membuat mereka itu tidak bisa membedakan atau tidak mau membedakan lagi antara seorang jenderal dengan prajurit, karena di lapangan ini banyak sekali juga para anggota kepolisian yang hadir di situ itu kemudian dikejar-kejar dan diteriaki pembunuh oleh para driver ojol, dan untungnya itu banyak sekali personel TNI yang ada di situ. Ini kalau saya lihat dari baretnya ini ada yang dari ini hijau ini kan infanteri atau dari Kostrad dan juga dari Marinir ya, TNI Angkatan Laut, dengan sigap mengamankan mereka. Setelah pemakaman, masa banyak yang kembali ke markas Brimob di kawasan Kuitang, dan di kawasan ini juga sudah diamankan oleh sejumlah prajurit TNI dari berbagai kesatuan, ini dari Marinir dan dari Kostrad. Sementara pada siang harinya itu kemudian ini bergabung sejumlah mahasiswa yang ikut juga berunjuk rasa di Mapolda Metro Jaya, dan sebagian juga ada yang bagian kecil ini di markas besar kepolisian. Di markas Brimob di Kuitang ini, karena mereka ini tidak bisa merangsek masuk karena dijaga ketat oleh personel Brimob, dan juga di luar itu dijaga oleh
personel dari TNI Angkatan Darat maupun TNI Angkatan Laut itu kemudian warga menumpahkan kemarahannya dengan merusak logo Brimob dan juga tulisan di situ. Di Mapolda Metro Jaya sejumlah massa itu sempat melakukan tindakan yang anarkis karena beberapa kendaraan polisi dipaksa mundur kembali ke Polda dan beberapa dirusak oleh massa. Oh my God, they're so done. Oh my God, the police are coming out of their vehicles. Oh my God, things are being flown. Oh my God, he just... There goes his bumper. That's someone's food. Oh yeah, there goes that blue car. Oh my God, he's gone. Sementara di Mabes Polri, jumlah pengunjuk rasa gabungan mahasiswa dan warga sempat menggelar orasi. Masa di Polda Metro Jaya ini terus bertahan sampai malam hari dan kemudian makin malam makin rame karena ini gabungan dari berbagai elemen. Ketika kita datang di sini, Namun malam ini massa dibubarkan dengan tembakan water cannon. Padahal tadinya polisi berjanji tidak akan membubarkan massa ya dengan kekerasan gitu ya. Ini memang saya kira polisi sendiri juga terkejut ya dengan aksi dari para pengunjuk rasa ini ya. Kita nggak bisa menyebutnya sebagai mahasiswa, kelompok buruh atau apapun lah ini karena ini kalau saya lihat ini yang saya sebut sebagai massa cair ya. Secara kronologis kan sebenarnya unjuk rasa itu dimulai tanggal 25 kemarin ya yang menolak DPR, bubarkan DPR pada waktu itu ya. Ini dipicu oleh merebaknya kabar bahwa anggota DPR itu mendapat tunjangan dan gaji sampai di atas 100 juta gitu ya. Kemudian ditambah lagi ketika ada berlangsung sidang paripurna pidato kenegaraan Presiden Prabowo kan kemudian para anggota DPR itu kedapatan joget-joget ini. Pada waktu itu dianggap ini merupakan mereka tidak sensitif dengan situasi rakyat yang sedang susah, mereka malah joget-joget gitu ya. Nah, pada demo tanggal 25 Agustus itu, kelompok buruh menyatakan dia nggak mau bergabung, karena ini katanya kelompok ini nggak jelas, dan banyak yang mencurigai bahwa ini adalah demo yang dibuat oleh mereka sebutnya sebagai termol, ini pendukungnya Jokowi, yang ini mencoba mendowngrade atau menggoyang stabilitasnya dari Prabowo. Karena memang banyak sekali buzzer-buzzer dari Jokowi juga yang mendorong agar bergabung dalam
unjuk rasa pada tanggal 25 Agustus. Tapi kalau kita lihat sebenarnya yang lebih banyak hadir itu masa cair ya. Apalagi pada sore hari dan malam hari itu kemudian banyak anak-anak muda yang bergabung, ini anak-anak STM, biasanya disebut anak SMA dan sebagainya begitu. Nah, barulah kemarin tanggal 28 itu buruh itu kemudian menggelar unjuk rasa sendiri. Tetapi buruh itu pun juga hanya sampai sore hari kemudian bubar dan malam harinya lah itu baru masa cair kembali turun dan itulah kemudian terjadi kejar-kejaran dan sampai di kawasan Pejompongan dan pada saat itu Afan Kurniawan yang sedang melintas mengantarkan pesanan makanan dari pelanggannya itu kemudian ditabrak dan kemudian dilindas oleh mobil Rantis Brimob. Dan inilah yang kemudian menjadi game changer menurut saya. Saya menyebutnya sebagai game changer. Kenapa? Karena harusnya kan hari Jumat ini tanggal 29 itu BEM Kerakyatan itu, BEM seluruh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia Kerakyatan, mereka tadinya akan menggelar unjuk rasa, tapi kemudian mereka membatalkan karena dikhawatirkan akan dimanfaatkan atau ditunggangi oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Tetapi karena terjadi peristiwa tragis dengan tewasnya Afan Kurniawan, itulah kemudian BEM ini dan juga BEM UI itu memutuskan untuk turun. Jadi hari ini BEM SI Kerakyatan dan juga BEM dari UI itu turun untuk berunjuk rasa dan kemudian bergabung dengan elemen lain termasuk para driver ojol. Jadi hari ini memang unjuk rasanya cukup besar, tetapi mereka terfokus hari ini yang mereka satroni adalah markas kepolisian, mulai dari markas Brimob di Kuitang, Polda Metro Jaya dan juga Mabes Polri. Kasus ini tewasnya Afan ini kenapa saya sebut sebagai game changer karena ini kan kemudian membuat orang terhenyak dan kemudian mereka ini yang merasa berempati, merasa senasib sepenanggungan dengan Afan kemudian ikut turun ke jalan dan ini mendorong Presiden Prabowo minta maaf dan juga menyatakan bahwa agar para anggota Brimob yang melindas Afan itu ditindak tegas jika terbukti bersalah. Nah, karena itulah kemudian masa cair ini bersatu dan yang terjadi di lapangan mereka melakukan perlawanan terhadap polisi ya karena pelakunya Brimob gitu ya. Nah, untungnya ini kalau kita lihat di lapangan TNI itu masih bisa mengendalikan dan masih bisa masih dipercaya oleh publik dan ada salah satu misalnya momen humanis yang tertangkap kamera ini sangat menarik. Ada seorang perwira nih kalau saya lihat pangkatnya ini Melati 2 berarti dia Letnan Kolonel, dia dari marinir ini ya, dia menghampiri seorang pedagang minuman dan kemudian mempersilahkan para pengunjuk rasa untuk mengambil minuman itu dan dia membayar dan kemudian membayarnya lebih mahal. Jadi diborong ini. Oke aman, yang penting semuanya adem. Semuanya adem. Ya kita hebat dong. Bapak kita hebat ini. Berikan rezeki yang Bapak. Sini Bang. Oke. Silakan. Yang penting semuanya hatinya adem. Oke. Kasih rezeki. Tadi Bapak tadi dia bawa berapa? Udah tenang aja. Ayo. Oke sama-sama. Komandan terbaik ini. Semoga lancar Pak. Ayo silakan. Oke benar. Minum. Jangan apa yang penting. Enggak. Kita semoga rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya, para demonstran yang saat ini ingin menyampaikan inspirasinya, tetap tenang, ya, ingin yang jernih. Semoga apa yang menjadi inspirasi kalian semuanya, teman-teman semuanya dapat terwujudkan. Amin. Yang penting Indonesia damai, Indonesia sejahtera. Amin. Hidup ya, jaga rakyat Pak. Tentunya karena kita dari rakyat, tentunya kita juga akan menjaga rakyat semuanya. Oke. Sama-sama. Bersama kita semua belum? Berapa? Kalau
Kalau ngitung ini kan susah, Pak. Oke, gampang pokoknya kita bayar semuanya. Kali 5.000 aja. Ya oke. Berapa semuanya? 150 kali 5 berapa? 4,5. Ya kita kasih 500.000 lah. Hidup TNI. 4, 5. Oke ya, lebih ya. Oke. Semoga barokah. Oke, lanjutkan ya. Jangan lupa ibadah sholat Jumatan. Wajib. Indonesia sejahtera. Rupanya bukan hanya itu, ada momen yang lain yang saya baca di Kompas, misalnya disebutkan bahwa ada seorang warga yang ikut unjuk rasa itu kemudian minta makan dan kemudian diberi uang ya pada waktu itu, dan dia kemudian bagi-bagi uang. Ini cukup banyak ini. Lihatnya lagi uang sakunya ini, baru dibagi uang saku ini Pak Letnan Kolonel ini langsung habis ini dibagi-bagi. Tapi momen-momen semacam ini sebenarnya momen humanis ini yang membuat ya harusnya polisi maupun tentara TNI itu bisa merebut hati rakyat. Nah, tapi dalam kasus ini saya kira ini ya karena peristiwa tewasnya Afan dan kemudian juga banyak sekali pengalaman-pengalaman mereka di lapangan yang tidak menyenangkan dengan kepolisian membuat mereka sekarang ini melampiaskan kemarahan. Tetapi apakah sedemikian marah bencinya mereka kepada polisi? Saya kira sebenarnya ini hanya salah satu faktor utamanya adalah mereka ini adalah orang-orang yang lapar dan marah karena mereka kehilangan pekerjaan, dan kita tahu bahwa banyak sekali driver ojol itu adalah orang-orang yang kena PHK atau mereka yang mencari pekerjaan sulit untuk mendapatkannya, dan peluang yang terbuka buat mereka itu adalah ya menjadi supir ojol, driver ojol. Sehingga kemudian ketika mereka ini kan sama-sama orang yang lapar, yang susah hidupnya, dan jadi mereka merasa senasib sepenanggungan. Jadi ketika ada yang diperlakukan seperti Afan, mereka kemudian menjadikan itu sebagai pelampiasan kemarahan mereka. Anarkis ini. Jadi kalau kemudian muncul berbagai teori, ini ada non-state aktor yang bermain, kemudian juga macam-macam analisis yang terlalu sophisticated, saya kira sebenarnya persoalannya sederhana. Ini ada orang yang lapar dan marah karena berbagai kebijakan dari pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada mereka ya. Saya kira bahwa kalau ada kemudian kelompok-kelompok yang memanfaatkan situasinya, itu pasti ya, itu pasti ada yang memanfaatkan. Tapi mengabaikan faktor utama kemarahan rakyat dan mereka-mereka yang lapar, yang hidupnya susah, kalau itu diabaikan, saya kira nanti pemerintah akan salah melakukan mitigasi dan mengantisipasi serta mencari akar persoalannya ya. Padahal yang paling penting di sini adalah satu, pemerintah harus merebut kepercayaan rakyat dengan program-program yang jelas, dan kedua, ya menyelesaikan persoalan mereka, bahwa soal mereka itu adalah soal perut ya. Perut itu tidak bisa menunggu, dan orang kalau sudah lapar itu bisa segala macam hal dia lakukan, termasuk hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal, hal yang juga berkaitan dengan masalah-masalah kejahatan dan masalah pidana dan sebagainya. Jadi kalau sekarang mereka kemudian marah, mereka melakukan perusakan berbagai infrastruktur publik dan sebagainya, itu merupakan sebuah placement saja dari mereka, karena ya itu tadi, hidup mereka susah, udah hidup mereka susah, tiba-tiba mereka melihat ada praktek anggota DPR dapat gaji yang besar, ada komisaris yang tantimnya besar-besaran, dan juga gaya hidup dari para pejabat kita yang tidak menunjukkan empati kepada rakyat. Saya Subnu Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.